Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, pada kesempatan kali ini kita akan belajar dan meneruskan materi kita, mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Kita akan mulai atau meneruskan bahasan kita pada bab 3, yakni daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Daerah merupakan unsur terbentuknya negara. Negara Indonesia ini akan tetap berdiri kukuh selama daerah ini mendukung tegaknya kedaulatan negara kita, negara Republik Indonesia. Tetap bersatu dan tidak ada yang melepaskan diri dari pangkuan Ibu Pertiwi. Cukup yang terakhir tahun 98 Timor Leste yang Timur yang sekarang menjadi Timor Leste. Maka dari itu setiap daerah harus bisa bersatu menjadi satu kesatuan mendukung tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia ini merupakan negara yang besar, yang terdiri dari banyak wilayah dan kepulauan dengan jumlah penduduk lebih dari 240 juta jiwa, yang mana negara kita itu kaya akan sumber daya alamnya dan merupakan negara yang merdeka dengan aneka ragam corak warna-warni kebudayaan, agama, ras, suku, bahasa dari Sabang sampai Merauke. Sudah kita ketahui bahwa perjuangan bangsa Indonesia ini yang hampir 350 tahun dijajah oleh bangsa asing dari VOC sampai Jepang, ini merupakan awal dari perjuangan Indonesia, lahirnya bangsa Indonesia ini hasil dari perjuangan tersebut, bukan dari hadiah dari Jepang atau bangsa lain. Maka pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 lewat Presiden Soekarno ketika membacakan proklamasi kemerdekaan menandai bahwa lahirnya bangsa ini atau lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan para pendiri bangsa ini mensepakati bersama bahwa negara ini berasaskan Pancasila dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka dari itu hasil dari perjuangan itu tidak sampai di situ, maka kita harus melanjutkannya dengan mengisi kegiatan-kegiatan positif, diantaranya untuk kalian anak-anak bisa di sekolah dengan cara mentaati tata tertib dan menjaga lingkungan dengan baik. Tujuan lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia ini tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut. Yang pertama, negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Artinya apa? Bangsa ini harus hadir dalam negara ini harus hadir dalam melindungi setiap hak-hak warga negara. Misal contoh, menjaga hak asasi manusianya, bahkan ketika biasanya ini contoh yang terjadi dalam warga negara Indonesia itu yang ada di luar negeri. Misal ada tenaga kerja yang mengalami kasus hukum, maka negara harus hadir untuk membela. Atau kalau enggak, contoh ketika saat ini kemarin waktu di Cina itu ada wabah, maka wabah COVID itu, maka warga negara Indonesia yang ada di negara Cina atau mana itu harus diselamatkan, dipulangkan. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Negara harus hadir juga untuk mensejahterakan warga negaranya.
keadilan sosial itu harus ditegakkan untuk mencapai keadilan, kemakmuran, dan keadilan. 3, mencerdaskan kehidupan bangsa. Makanya setiap warga negara itu harus mengenyam pendidikan yang layak. Maka program pemerintah itu mencanangkan pendidikan selama 12 tahun. 4, ikut melaksanakan ketertiban dunia, stabilitas keamanan berdasarkan kemerdekaan, kedamaian, dan keadilan sosial. Jadi tujuan pembentukan negara Indonesia itu sejalan dengan cita-cita negara Republik Indonesia, yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Makanya tugas dari pemerintah yakni untuk mensejahterakan dan bekerja tugasnya itu sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Karena itu merupakan amanat pembukaan Undang-Undang Dasar Alimiah kedua, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, dengan pemerintahan yang melindungi setiap atau segenap bangsa Indonesia, seluruh tumpah darah, serta mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia. Cita-cita dan tujuan negara Indonesia ini dapat terwujud jika seluruh warga negara ini mampu berpartisipasi dalam kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Adapun upaya yang dapat kita lakukan atau dapat dilaksanakan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan tersebut antara lain, yang pertama, setiap warga negara itu harus beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, belajar dengan giat agar menjadi warga negara yang cerdas dan berpendidikan, bukan menjadi warga negara yang bodoh. Karena majunya suatu negara itu bisa diukur dengan tingkat pendidikan suatu negara tersebut. Yang ketiga, menjunjung tinggi rasa kebersamaan untuk saling membantu dalam pembangunan seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi pembangunan harus merata di seluruh pulau di Indonesia. Yang keempat, memupuk rasa tenggang rasa dan toleransi dengan berpegang prinsip kebinekaan. Kita contoh saja kemarin itu sangat disayangkan ketika ada jenazah korban pandemi COVID-19 itu ditolak oleh warga. Ini merupakan bukan dari sikap tenggang rasa yang sudah dimiliki oleh bangsa Indonesia. Maka dari itu jangan ada lagi penolakan-penolakan atau lain sebagainya ketika ada pandemi COVID-19 seperti ini. Dan toleransi kepada setiap warga negara ini juga penting, karena masalah di negara ini masih rentan karena warga negara Indonesia itu masih kadang melakukan isu sara atau saling menghina, menghujat satu sama lain, saling menghargai satu dengan yang lain, menghormati agama yang dianut setiap warga negara. Yang kelima, lalu setia kepada bangsa Indonesia dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Artinya kita itu jangan sampai mengkhianati negara kita, jangan menjadi pemberontak yang merongrong kedaulatan negara ini. Seperti halnya Hizbut Tahrir Indonesia, meskipun sudah dibubarkan oleh pemerintah, namun ideologinya sampai sekarang itu masih tetap berkembang. Maka kesetiaan terhadap bangsa negara dan Pancasila itu harus ditanamkan oleh kalian mulai saat ini. Yang keenam, menghormati dan menjunjung tinggi hukum yang berlaku. Yang terakhir, rela berkorban untuk membela tanah air. Berbicara tentang daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, apa sih dasar hukumnya itu?
negara kesatuan itu dapat diartikan sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Hanya ada satu pemerintahan pusat, ya. Ada pemerintah pusat yang dipimpin oleh presiden yang mengatur seluruh daerah. Negara kesatuan itu juga dapat berbentuk sentralisasi dan desentralisasi. Apa bedanya? Negara kesatuan dengan sistem sentralisasi itu artinya segala sesuatu dalam negara itu langsung diatur dan diurus oleh pemerintah pusat. Jadi pemerintah pusat, ya, presiden menginstruksikan kepada kepala-kepala daerah, baik gubernur maupun bupati, untuk melaksanakan perintah-perintah yang dari pusat. Yang kedua, negara kesatuan dengan sistem desentralisasi, artinya itu pelimpahan kesempatan dan kekuasaan daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Nah, jadi ada provinsi, kabupaten ini diserai kewenangan untuk mengatur anggaran rumah tangganya sendiri maupun kebijakan asalkan tidak melanggar peraturan pusat. Itu namanya bisa disebut dengan otonomi daerah atau daerah swantantra. Keberadaan daerah ini dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia ini didasarkan pada landasan hukum Undang-Undang Dasar 1945. Di antaranya itu pasal 18 ayat 1 sampai 6 yang intisari dari pasal-pasal tersebut antara lain Negara Kesatuan Republik Indonesia itu dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah-daerah provinsi itu dibagi juga atas kabupaten dan kota. Itu ada bedanya, ada kota juga ada kabupaten. Kalau pemerintahan kota itu dipimpin oleh wali kota, kalau yang menaungi kota-kota kecil di sekelilingnya, kalau kabupaten itu dipimpin oleh seorang bupati. Terus tiap-tiap provinsi itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur undang-undang, maka kekuatan hukumnya itu kuat. Yang kedua, mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Yang kedua, setiap kabupaten atau provinsi itu ada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dipilih langsung melalui pemilihan umum atau pemilu. Yang ketiga, gubernur, bupati, wali kota masing-masing sebagai kepala daerah provinsi, kabupaten, dan kota. Ini juga dipilih langsung secara demokratis. Yang keempat, kepala daerah dan wakil kepala daerah ini juga dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Itu juga di dalam Undang-Undang Republik Indonesia. Yang kelima, berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan, maksudnya membantu pusat. Itu pasal 1 sampai pasal 6. Pasal 8 ya, maksudnya pasal 18 ayat 1 sampai ayat 6. Berdasarkan isi pasal 18 itu di atas dapat kita sarikan sebagai berikut. Yang pertama itu adanya pembagian daerah otonom yang bersifat berjenjang provinsi, kabupaten, kota. Yang kedua, daerah otonom mengatur dan mengurus urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Yang ketiga, secara eksplisit atau khusus tidak disinggung mengenai asas dekonsentrasi. Yang keempat, pemerintah daerah otonom memiliki DPR yang anggota-anggotanya itu dipilih secara demokratis. Yang kelima, kepala daerah juga dipilih secara demokratis atau secara langsung.
6. Pemerintah daerah menjalani otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Tadi ada pembagian tugas-tugas dari pusat sampai kabupaten. Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah, dari pusat ke daerah, ini diarahkan untuk mempercepat wujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Jadi kesejahteraan itu bisa langsung dilaksanakan oleh kepala daerah, meskipun tugas dari pemerintah pusat juga mensejahterakan warga negara. Sampai di sini dulu penjelasan yang Bapak sampaikan. Semoga anak-anak di rumah bisa belajar dengan baik, diberi kesehatan, sehingga kita bisa bertemu lagi di madrasah. Saya akhiri, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.